Ya, pemirsa, keramaian yang Anda saksikan di layar kaca Anda merupakan suasana terkini di kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, di mana baru saja kita saksikan bersama acara pengumuman calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo yang baru saja ditutup oleh Sekjen PDI Perjuangan. Dalam pengumumannya kita sudah tahu bersama bahwa Menko Polhukam Mahfud MD ditunjuk untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo dalam kontestasi pemilihan presiden di tahun 2024. Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, yang didampingi juga oleh Ketua Umum Partai Koalisi Pro Ganjar. Tadi ada PLT Ketua Umum P3 Mardiono, ada Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, ada Ketua Umum Hanura Osman Sabtaodang, dan juga ada sejumlah pejabat PDIP bersama P3 yang juga turut menghadiri acara pada hari ini. Jajaran TPN juga hadir, pemirsa, ada Arsyad Rashid, ada Andika Perkasa, Gatot Edi Pramono hingga Muhammad Zainul Maji atau Tuan Guru Bajang. Ada sejumlah alasan yang kemudian disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, kenapa kemudian PDIP bersama dengan partai koalisi partai politik pendukung Ganjar Pranowo akhirnya sepakat untuk memilih Mahfud MD untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Salah satu alasannya adalah Mahfud MD memiliki rekam jejak yang panjang di bidang pemerintahan. Mahfud MD kita ketahui pernah bertugas di semua cabang kekuasaan trias politika, baik eksekutif sebagai menteri, lalu kemudian legislatif sebagai anggota DPR maupun lembaga yudikatif sebagai ketua MK. Kita akan bahas kemudian mengapa akhirnya PDIP menunjuk Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Sudah bersama kami di ujung telepon ada pengawat politik Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi, selamat siang. Selamat siang, Egan. Ya, Mas Jayadi, nama Mahfud MD sebetulnya sudah dibicarakan sudah cukup lama ya, sudah paling tidak sebulan terakhir. Tapi kenapa kemudian akhirnya nama Mahfud MD ini menyingkirkan nama-nama lain yang juga sudah disebut sebagai pendamping Ganjar Pranowo? Ada Kofifa Indar Parawansa di situ, ada kemudian Andika Perkasa, bahkan ada juga disebut Basuki Hadimulyono. Apa yang kemudian membedakan Mahfud MD dibandingkan oleh kandidat-kandidat lain, Mas Jayadi? Ya, pertama yang Anda sebut ya, dari segi kompetensi atau kapasitas, integritas ya, dan juga pengalaman ya, Pak Mahfud sangat mumpuni. Dia bisa membantu pemerintahan ke depan untuk mengawal pemerintahan secara lebih komprehensif, karena dia punya pengalaman baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif dengan prestasi yang cemerlang. Beliau juga dikenal memiliki keberanian, dan sejauh ini kita mengenal beliau sebagai figur yang bersih. Itu dari sisi pribadi, saya kira. Kemudian dari sisi yang lebih bersifat sosial keagamaan, Pak Mahfud dipilih untuk melengkapi pakem yang selama ini ada ya, yang selalu dipakai juga oleh PDI Perjuangan, yaitu pakem gabungan antara nasionalis dan santri atau religius gitu. Sehingga ini paket sebetulnya dari sudut pandang itu cukup lengkap gitu. Yang ketiga, saya kira dari segi pendekatan elektoral, belakangan memang nama Pak Mahfud, kalau kita lihat berbagai lembaga survei, yang hasil riset berbagai lembaga survei menunjukkan bahwa Pak Mahfud elektabilitasnya secara individu cukup baik ya, bersaing dengan Hovifah. Seringkali Pak Mahfud di atas Hovifah gitu. Meskipun sedikit kalah dari nama seperti Sandi atau Ridwan gitu, tapi ketika dipasangkan dengan baik dengan Ganjar maupun dengan Prabowo dalam simulasi, Pak Mahfud itu memberikan efek yang tidak negatif minimal ya. Itu yang
ketiga saya kira pertimbangannya. Yang keempat saya kira sebagai orang NU yang dianggap berbeda faksi dengan Muhaimin Iskandar di dalam NU, Pak Mahfud MD diharapkan memperluas ceruk pemilih Ganjar ke kalangan Nahdiyin yang selama ini memang jumlahnya sangat besar dan aspirasinya tidak ke satu calon gitu. Jadi gabungan berbagai hal itu saya kira membuat Pak Mahfud dipertimbangkan sebagai calon yang paling pas untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo gitu. Oke, baik Mas. Jadi kita akan pantau dulu bagaimana situasi terkini di kantor DPP PD Perjuangan. Di sana sudah ada Soza Hutapea. Soza, situasi dan suasana di sana pasca pengumuman Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo seperti apa? Silakan, Soza. Baik, Egan dan juga pemirsa, bersama-sama kita sudah dengarkan secara langsung apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bahwa yang dipilih untuk mendampingi Ganjar Pranowo dalam kontestasi Pilpres 2024 ialah sosok Mahfud MD. Tadi juga sejumlah pujian dilontarkan, tapi bukan tanpa alasan, karena memang sosok Mahfud MD ini memiliki karakter yang sangat konsisten. Kita ketahui bahwa ia sosok yang apa adanya, jujur, berani, dan juga memiliki komitmen tegas untuk penegakan hukum. Dan untuk berbincang lebih lanjut mengenai pilihan yang telah dijatuhkan kepada Mahfud MD, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan, Bapak Komarudin Watubun. Bapak, tadi kita sudah dengar sama-sama Ibu menyampaikan pilihannya, menjatuhkannya kepada Pak Mahfud MD, sosok Pak Mahfud MD juga dipuji. Kalau dari kacamata Bapak sebagai pengurus, melihat pilihan Ibu ini seperti apa? Ya, pertama sebenarnya kan kalau kita ya apapun diputuskan Ibu itu sebagai kader siap tegak lurus melaksanakannya. Tapi kalau disuruh saya beri penilaian, saya kira keputusan Ibu itu mencerminkan bahwa Ibu itu melihat kepentingan umum. Ya, kepentingan negara itu lebih penting daripada urusan kelompok dan keluarga. Makanya Ibu memutuskan wakil presiden adalah Pak Mahfud MD. Apalagi kalau kita lihat pertarungan Wapres 2024, itu kan pertarungan kelompok ideologis dan kelompok pragmatis. Jadi PDI Perjuangan ini sebagai partai ideologis harus punya pilihan. Dia tidak bisa asal ikut-ikut saja atas dasar, wah ini nanti hasil surveinya bagus kita harus pilih yang. Tetapi kita ada berdiri pada jalan ideologis. Nah, jalan ideologis itu kita orang yang tepat itu adalah Mahfud. Menurut saya juga begitu, ya lihat. Kalau kita lihat track record dari seluruh calon presiden dan wakil presiden 2004, saya kira Mahfud itu sempurna. Baik dari sisi keilmuannya maupun dari sisi jabatan-jabatan praktisnya. Pernah menjadi Menteri Pertahanan Keamanan, pernah menjadi Menteri, sekarang Menteri Menko Polhukam, Ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi sempurna ilmu pengetahuan yang dia miliki. Dan yang paling penting di sini Pak Mahfud itu adalah orang bersih. Ya. Tanggung jawab besar kita hari ini adalah bagaimana kita wujudkan cita-cita proklamasi. Proklamasi dan juga agenda reformasi, ya. Kita semua kan tahu reformasi 98 itu menelan banyak korban. Termasuk calon-calon yang bertarung sekarang itu juga dulu kan ikut menculik orang, membunuh orang untuk sekarang. Nah kita sebagai partai ini lahir karena reformasi, maka tanggung jawab sekarang adalah bagaimana mewujudkan reformasi itu. Cita-cita itu, karena kebetulan Mas Ganjar ini lahir dari rahim reformasi, Pak Mahfud juga adalah orang yang lahir dari reformasi dan punya keberanian, punya ilmu pengetahuan yang cukup. Harus pasangan yang tepat untuk menyelamatkan Indonesia dari kelompok pragmatis. Itu adalah keputusan yang telah diputuskan oleh partai-partai politik yang bergabung dengan PDIP. Apa yang disampaikan oleh Bu Mega itu adalah sudah kita sepakati bersama. Artinya di antara partai koalisi ini tidak ada gejolak atau penolakan Pak terkait dengan nama
Sama sekali tidak ada gejolak. Yang ada adalah gejolak membara di dalam diri kita untuk memenangkan Ganjar dan Mahfud MD. Pak, apakah latar belakang NU-nya Pak Mahfud jadi salah satu pertimbangan paling penting? Semua dua-duanya calon itu penting. Jadi nggak ada pertimbangan-pertimbangan penting lagi karena kita sudah memilih calon presiden dan calon wakil presiden. Maka dua-dua itulah tokoh yang kita tokohkan untuk memenangkan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pak, sosok Pak Mahfud gimana Bapak seperti apa Pak? Ya, Sosok Pak Mahfud gimana Bapak seperti apa? ya sosok saya dia udah ada penilaian dari rakyat langsung. Jadi bukan kita yang menilai, tapi rakyat sudah menilai sosok Mahfud MD maupun Ganjar Pranowo. Jadi kita tinggal melaksanakan tugas-tugas kemenangan dan bagaimana mengajak bangsa Indonesia untuk makmur dan memakmurkan daerah-daerah. Optimis berarti Pak? Optimis. Sekian, terima kasih. Pak, makasih Pak Oso. Makasih, Pak Oso. Ya, mundur. Ini speakernya nggak ada niat mau taruh di luar. Kenapa speakernya nggak diarahin keluar dah? Iya makanya. Ya, baru saja kita dengarkan bersama pemirsa pernyataan pers yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura Osman Sabtaodang. Salah satu poin yang disampaikan oleh Osman Sabtaodang bahwa tidak ada penolakan dari partai politik pro Ganjar ketika nama Mahfud MD itu ditunjuk oleh Megawati Soekarno Putri sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Mas Yadi masih bergabung bersama kami. Menurut Anda apa yang menyebabkan Mahfud MD ini menjadi figur yang disepakati oleh semua pendukung Ganjar? Kenapa tidak ada penolakan dari partai politik pendukung pro Ganjar? Tidak ada penolakan dari P3, tidak ada dari Partai Hanura, Perindo. Bagaimana Mas Yadi? Ya, pertama Pak Mahfud tadi ya punya hubungan baik dengan semua partai itu. Saya kira. Yang kedua, beliau bukan orang partai. Paling tidak dia tidak diafiliasikan dengan partai tertentu saat ini gitu. Sehingga Pak Mahfud dianggap bisa mewakili semua kepentingan partai gitu. Ada calon yang paling kuat atau paling sering disebut ya dari partai, yaitu Pak Sandi Uno gitu kan, dari Partai Islam. Tapi P3 tampaknya kalau kita dengar pernyataan dari di media selama beberapa waktu setelah pengumuman ini, P3 pun tidak melakukan penolakan ya. Setahu saya Pak Mahfud juga punya kedekatan yang baik dengan partai-partai Islam termasuk seperti P3 ya. Jadi faktor-faktor itu selain itu tadi latar belakang sosial keagamaan Pak Mahfud yang NU itu cocok dengan latar belakang sosial keagamaan dari P3 yang juga kebanyakan NU sekarang ini. Jadi itu saya kira membuat pilihan terhadap Mahfud tidak menimbulkan resistensi, paling tidak sampai pengumuman ini ya. Kita tidak tahu nanti kalau setelah ini apakah ada perubahan atau ada dinamika lagi. Tapi paling tidak sampai hari ini kan terlihat tidak ada penolakan dari berbagai partai tersebut. Mas Yedi, karena Mahfud MD menjadi figur yang beririsan dengan warga Nahdliyin begitu, NU di Jawa Timur, apakah ini artinya juga mempertegas bahwa sebetulnya wilayah Jawa Timur ini sebagai wilayah battleground-nya nanti pada saat pemilihan presiden tahun 2024? Bukan hanya Jawa Timur saya kira, memang betul Jawa Timur salah satu battleground. Tetapi sebetulnya fungsi Pak Mahfud kalau di Jawa Timur itu memperkuat Pak Ganjar ya. Karena Pak Ganjar itu kalau lihat dari elektabilitasnya sudah cukup kuat di Jawa Timur. Tapi jangan lupa ada Jawa Tengah yang kaum Nahdliyin juga banyak. Juga Jawa Barat. Ya, di Jawa Barat juga kaum Nahdliyin juga banyak. Dan Ganjar sementara ini masih diperkirakan masih berada ketinggalan dari Prabowo maupun Anies di Jawa Barat, sehingga kehadiran Pak Mahfud paling tidak dengan bisa masuk ke kantong-kantong NU itu diharapkan bisa membantu Pak Ganjar di seluruh Jawa gitu.
Mas, jadi seberapa besar efek elektoral dengan kehadiran Mahfud MD ini terhadap Ganjar Pranowo, Mas Jayadi? Simulasi berbagai pasangan capres-cawapres yang sudah beredar, ya, yang sudah kita lihat atau dengar di publik itu menunjukkan bahwa pasangan manapun berhadapan dengan pasangan manapun itu jarak elektabilitasnya tidak terlalu berbeda jauh dengan ketika simulasinya hanya satu nama, yaitu Anies lawan Ganjar lawan Prabowo gitu. Ya. Jadi paling tidak posisi Pak Mahfud adalah untuk mempertahankan dan tidak memberi dampak negatif dari elektabilitas yang selama ini dimiliki oleh capresnya, yaitu Pak Ganjar. Kan ada potensi paling tidak secara kualitatif warga NU itu menyeberang lebih banyak ke Amin gitu, karena adanya Caimin sebagai cawapres di situ. Tapi dengan adanya Pak Mahfud di cawapresnya Pak Ganjar, maka warga Nahdliyin itu punya pilihan alternatif gitu, bukan hanya ke Amin, tapi juga sekarang ke Ganjar Mahfud. Kalau yang menjadi dasar adalah basis ke-NU-annya atau basis kesantrian tradisionalisnya. Jadi minimal Pak Mahfud tidak memberikan efek negatif kepada Ganjar. Tapi bisa melengkapi figur Ganjar Pranowo tidak, Mahfud MD ini? Iya, dari segi latar belakang sosial keagamaan, dari segi latar belakang sosial dan ideologis, Ganjar lebih diasosiasikan sebagai nasionalis, Pak Mahfud lebih diasosiasikan sebagai religius, kan gitu, santri. Ya. Santri dalam hal ini berbasis NU. Dari sisi itu kan melengkapi. Dari segi wilayah, Pak Ganjar kan berada dari Jawa Tengah, wilayah yang kuat sekali nasionalisnya. Pak Mahfud berasal dari Jawa Timur, yang wilayah kaum santri religiusnya juga sangat kuat, bersaing dengan PDIP. Dari sisi itu juga saling melengkapi. Kemudian dari sisi kompetensi, Ganjar berpengalaman sebagai anggota DPR dan gubernur, Pak Mahfud berpengalaman di tingkat baik DPR, kemudian legislatif maupun yudikatif, dan memiliki kapasitas yang serta rekam jejak yang tidak bisa diragukan dalam soal dalam soal hukum, juga dianggap memiliki keberanian. Jadi faktor-faktor itu misalnya faktor ketegasan, ya, misalnya selama ini kan faktor ketegasan itu lebih dilekatkan dengan Pak Prabowo, sementara ke Ganjar itu lebih dilekatkan kepada sebagai figur yang merakyat. Nah, Pak Mahfud itu selama ini juga dikenal sebagai figur yang tegas. Nah, mungkin itu juga bisa melengkapi dalam proses kampanye dan proses pemilihan capres-cawapres nanti untuk pemilu 2024. Jadi kita bisa melihat ada dari berbagai pertimbangan itu memang terlihat ada pertimbangan-pertimbangan yang cukup banyak untuk melihat bahwa Ganjar sama Pak Mahfud itu bisa saling melengkapi, gitu, Mas Egan. Selain itu, Pak Mahfud kan dari segi usia kan lebih tua dari Pak Ganjar. Jadi ini bisa juga dianggap sebagai gabungan antara pemimpin dari kaum yang lebih muda dengan kalangan yang lebih senior. Sehingga itu juga bisa saling melengkapi. Baik, Mas, jadi kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, break ini akan kembali. Mas Prananda, Mbak. Bisa kembali lagi bersama kami di Breaking News Metro TV. Kami kembali menghadirkan informasi seputar pengumuman calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, di mana beberapa saat yang lalu Menko Polhukam Mahfud MD telah resmi ditunjuk untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Kita masih bersama dengan pengamat politik, Mas Jayadi Hanan. Mas Jayadi, dengan penunjukan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo, ini berarti hanya tersisa Prabowo Subianto yang kemudian belum menunjuk calon wakil presidennya. Menurut Anda siapa kemudian figur yang paling cocok dipilih oleh Prabowo Subianto? Melihat lawan-lawannya adalah Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD, lalu kemudian ada Anies Baswedan bersama dengan Mohaimin Iskandar. Mas Jayadi.
Di kubu Prabowo saya duga ya, nanti bisa dikonfirmasi ke Mbak Sarah. Itu ada 3 nama sekarang yang mengemuka kan. Ada nama Gibran, ada nama Erick Thohir dan Khofifah gitu. Nama Khofifah dan Erick Thohir itu sedikit banyak bisa dikaitkan dengan NU gitu. Jadi kalau pertimbangannya adalah NU atau mengurangi kemungkinan suara NU berkurang dari kubu Prabowo, maka ada kemungkinan Khofifah atau Erick Thohir yang dipilih gitu. Tapi kalau bicara ke NU-an yang paling kental, tentu saja orang akan berbicara soal Khofifah. Jadi kalau faktor ke NU-an atau kesantrian religius yang dipertimbangkan, tampaknya yang cukup kuat adalah Khofifah gitu. Tetapi kalau pertimbangan elektoral, nah elektoral itu kalau dilihat simulasi-simulasi selama ini, nama Erick Thohir cukup kuat mendampingi Pak Prabowo. Bahkan cenderung sedikit lebih unggul dibandingkan kalau misalnya Pak Prabowo dipasangkan dengan pasangan lain, termasuk dengan Gibran. Jadi itu yang pertama yang bisa kita pikirkan ya dari kubu Prabowo. Yang kedua, pertimbangan lain adalah, ini segi elektoral juga ya, pertimbangan lain adalah soal bagaimana Pak Prabowo bisa menarik pendukung Jokowi lebih banyak gitu. Karena dengan cara menarik pendukung Jokowi lebih banyak, pendukung Jokowi 2019, maka Pak Prabowo bisa punya peluang yang lebih besar juga untuk memenangkan pertarungan baik di putaran pertama maupun putaran kedua. Kalau itu yang jadi pertimbangan, mungkin salah satu yang diunggulkan adalah Gibran gitu. Cuma memang kita harus melihat reaksi publik terhadap munculnya nama Gibran ini, terutama pasca putusan MK tanggal 16 Oktober lalu. Apakah publik bereaksi negatif atau tidak gitu. Juga pertimbangan-pertimbangan lain gitu. Karena nama Gibran di satu sisi potensial untuk membantu Pak Prabowo, tapi di sisi lain punya tantangan, punya peluang untuk menjadi bahan kampanye negatif dari lawan-lawan politiknya. Nah, karena itu saya melihat sampai hari ini tampaknya kubu Prabowo masih masih melakukan analisis mungkin ya di antara 3 nama itu sementara ini. Gitu Mas Kevin yang saya lihat. Oke, baik, kita nanti akan konfirmasi langsung kepada Partai Gerindra, namun berhubung Mas Jayadi ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Terima kasih Mas Jayadi telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Selamat siang. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.